Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jula Rastiadita dari kelas TII Angkatan 2022. Di sini akan menjelaskan tugas basis data khususnya studi kasus 2 yaitu airline. Poin pertama dari database airline adalah deskripsi. Di sini saya tidak akan membacakan secara lengkap karena akan memakan terlalu banyak waktu. Deskripsi mengenai basis data ini terbilang cukup panjang dan pada video ini ditampilkan dengan 3 slide. Silahkan mempause video ini jika Anda ingin membaca semuanya secara detail. Poin kedua dari video ini adalah diagram model logika dari database airline. Diagram model logika dari database airline. Jadi, entitas yang pertama adalah entitas customer, di mana entitas ini memiliki atribut identitas yaitu customer ID. Nah, customer ID ini diletakkan di bagian atas garis karena ini merupakan atribut identitas dan atribut di bawahnya memiliki kebergantungan terhadap atribut identitas tersebut. Selain itu terdapat identitas lain seperti customer email, customer fax, dan customer phone. Entitas ini berrelasi dengan entitas customer melalui atribut customer ID. Atribut yang menjadi relasi antar entitas ini disebut dengan foreign key dan ditandai dengan tulisan seperti ini. Selain customer email, customer fax, dan customer phone yang berrelasi dengan customer ID, dengan entitas customer, entitas booking juga berrelasi dengan entitas customer, yaitu tepatnya pada nama pelanggan yang tercantum dalam tiket, juga pelanggan yang melakukan pembayaran. Jadi di antara dua entitas ini terdapat dua relasi. Selain itu juga terdapat entitas flight availability. Nah, flight availability ini kebergantungannya tidak berdasarkan pada satu atribut saja, melainkan pada 5 atribut sekaligus. Jadi 5 atribut sekaligus ini berperan sebagai primary key, dan 5 atribut di bawahnya ini memiliki kebergantungan terhadap 5 atribut di atasnya. Selanjutnya, pada poin nomor 3 ini, kita sudah dihadapkan dengan constraint. Sebelum menjawab, kita baca dulu perintahnya. Berdasarkan deskripsi yang ada, identifikasi semua constraint yang ada pada kasus yang diberikan, dan berikan penjelasan Anda berdasarkan teori yang ada. Constraint pertama yang saya temukan adalah Entity Integrity Constraint. Jadi, constraint ini mendeklarasikan atribut yang berperan sebagai primary key atau identitas pada suatu entitas. Berdasarkan deskripsi yang disajikan pada poin pertama, di sini ditemukan dua atribut yang berperan sebagai primary key. Primary key pertama yang saya temukan adalah atribut nomor penerbangan pada entitas penerbangan, di mana yang dijelaskan pada paragraf pertama, tepatnya pada kalimat penerbangan tersebut memiliki nomor penerbangan yang unik, kode saluran udara, indikator kelas bisnis, indikator yang diperbolehkan merokok. Berdasarkan deskripsi tersebut, atribut yang paling cocok menjadi primary key adalah nomor penerbangan. Primary key kedua yang saya temukan adalah atribut nomor pemesanan pada entitas pemesanan, yang dideskripsikan pada awal paragraf ketiga, yaitu pemesanan memiliki nomor pemesanan unik, kota pemesanan, tanggal pemesanan, nomor penerbangan, tanggal dan waktu keberangkatan, tanggal dan waktu kedatangan, indikator kelas, harga total dalam mata uang lokal. Berdasarkan atribut-atribut dari kalimat tersebut, atribut yang paling cocok menjadi primary key dari entitas pemesanan adalah nomor pemesanan. Constraint selanjutnya yang saya temukan adalah referential integrity constraint. Referential integrity constraint menyatakan untuk hubungan entitas harus selalu konsisten dengan menentukan foreign key atau kunci tamu yang digunakan untuk menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lainnya.
Berdasarkan deskripsi yang disajikan pada poin pertama, di sini saya menemukan dua atribut yang berperan sebagai foreign key. Foreign key pertama yang saya temukan adalah nomor penerbangan. Hal ini disebutkan pada deskripsi, tepatnya pada paragraf pertama, pada sebuah kalimat yang berbunyi, penerbangan tersebut memiliki nomor penerbangan yang unik. Dan sebuah kalimat pada paragraf ketiga yang berbunyi, pemesanan memiliki nomor pemesanan unik, kota pemesanan, tanggal pemesanan, dan nomor penerbangan. Berdasarkan deskripsi tersebut, kita mengetahui bahwa atribut nomor penerbangan terdapat pada entitas penerbangan dan entitas pemesanan. Dapat diambil kesimpulan bahwa atribut nomor penerbangan adalah foreign key yang menghubungkan entitas penerbangan dan entitas pemesanan. Foreign key kedua yang saya temukan adalah atribut identitas pelanggan, di mana yang dijelaskan pada paragraf kedua, tepatnya pada kalimat pelanggan memiliki nama depan dan belakang, alamat surat, 0 atau lebih nomor telepon, 0 atau lebih nomor faksimile, dan 0 atau lebih alamat email. Dari pernyataan tersebut, diasumsikan bahwa untuk memiliki email dan nomor telepon lebih dari satu, maka nomor telepon dan email berada pada entitas yang berbeda dengan pelanggan. Dan atribut ID pelanggan adalah kunci yang menghubungkan entitas-entitas tersebut. Keterangan bahwa ID pelanggan merupakan foreign key juga ditemukan pada sebuah kalimat pada paragraf ketiga yang berbunyi, pelanggan yang bertanggung jawab atas pembayaran, jumlah pembayaran yang dibayarkan sejauh ini dalam mata uang lokal, saldo tertuang dalam mata uang lokal, nama depan dan nama belakang yang akan dicetak di tiket. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa entitas pemesanan memiliki hubungan melalui pelanggan, tepatnya pada ID pelanggan, yang merupakan atribut identitas. Constraint terakhir yang saya temukan adalah unik. Constraint unik digunakan untuk membatasi record atau data yang sama ke dalam sebuah atribut. Berdasarkan deskripsi yang disampaikan pada poin pertama, saya menemukan satu atribut dengan constraint unik, yaitu email yang disajikan pada sebuah kalimat di paragraf kedua yang berbunyi, tetapi alamat email itu unik untuk setiap pelanggan. Selanjutnya adalah normalisasi. Berdasarkan model logika database, identifikasi dan lakukan pengecekan normalisasi setiap relasi yang ada pada desain logika yang diberikan. Dan dukunglah penjelasan Anda dengan teori normalisasi. Yang pertama adalah 1NF. Menurut saya, model logika database memenuhi 1NF, di mana model logika database tersebut sudah terorganisir menjadi atribut-atribut, sehingga di dalam setiap atribut di dalam entitas hanya akan mendapatkan satu pasangan dari setiap atribut-atribut lainnya. Dengan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model logika memenuhi 1NF. Menurut saya, model logika airline juga memenuhi 2NF. Syarat dari sebuah model logika untuk memenuhi 2NF adalah model logika tersebut memenuhi 1NF dan tidak ada ketergantungan parsial yang terjadi. Ketergantungan parsial ini terjadi apabila di dalam sebuah entitas terdapat atribut-atribut yang hanya bergantung dengan salah satu primary key saja. Atribut-atribut penyimpanan data pada database airline telah dipisahkan menjadi entitas-entitas sehingga atribut-atribut tersebut di dalam satu entitas sepenuhnya bergantung pada primary key yang ada pada entitas tersebut, sehingga model database airline sudah memenuhi 2NF. Model logika database airline juga memenuhi 3NF. Syarat dari sebuah model logika memenuhi 3NF adalah model logika tersebut memenuhi 1NF, 2NF, dan tidak memiliki dependensi transitif. Jadi dependensi transitif ini terjadi apabila terdapat suatu atribut di dalam sebuah entitas yang bergantung dengan atribut lain yang bukan merupakan primary key. Jadi model logika database yang disajikan pada nomor 2, yaitu database airline, tidak memiliki dependensi transitif sehingga memenuhi bentuk 3NF. Poin selanjutnya adalah diagram model fisik. Berdasarkan hasil analisis pada diagram model logika,
Kembangkanlah diagram model fisik dari database tersebut, yaitu gambarkan ERD dari database tersebut, tuliskan kardinalitas, tuliskan skema untuk setiap tabel. Jadi di sini sudah ditampilkan entity relationship diagram dari database Airline. Entitas pertama yang akan saya jelaskan adalah entitas customer. Entitas customer ini menyimpan beberapa data dari customer seperti nama, tempat tinggal, dan lain-lain. Dan atribut-atribut dalam customer ini bergantung pada atribut identitas, yaitu customer ID. Selanjutnya terdapat juga entitas customer email, customer fax, dan customer phone. Entitas-entitas ini menyimpan data kontak dari customer, dan setiap customer ini diperbolehkan memiliki lebih dari satu kontak yang sama. Seperti setiap customer ini diperbolehkan memiliki lebih dari satu email, setiap customer diperbolehkan memiliki lebih dari satu nomor fax sendiri, dan sehingga hubungan antara customer dengan customer email adalah memiliki lebih dari satu, maka kardinalitasnya adalah one to many dan relasinya adalah memiliki. Selanjutnya, hubungan antara customer dengan customer fax juga sama, yaitu one to many dengan relasi memiliki, dan customer phone juga sama, yaitu setiap customer memiliki lebih dari satu nomor HP. Jadi kardinalitasnya adalah one to many dan relasinya adalah hash. Selanjutnya terdapat juga entitas flight availability atau penerbangan yang tersedia. Jadi setiap customer ini diperbolehkan memesan lebih dari satu tiket atau memesan lebih dari satu penerbangan yang tersedia. Dan relasi dari customer kepada tiket atau penerbangan adalah pemesanan atau booking. Jadi customer memesan tiket. Dan terdapat juga entitas booking class yang menyimpan kelas pemesanan seperti business class atau economy class. Yang selanjutnya terdapat juga entitas booking status yang menyimpan kode dari status juga keterangan dari status pemesanan. Selain itu, terdapat juga entitas flight atau penerbangan. Entitas ini berrelasi dengan flight availability atau tiket atau penerbangan yang tersedia dengan relasi in. Jadi sebuah penerbangan dan sebuah tiket dari penerbangan ini. Dan relasinya adalah many to one atau banyak tiket itu berasal dari satu penerbangan atau dalam satu penerbangan ini dimungkinkan untuk terdapat lebih dari satu tiket. Kemudian terdapat juga entitas airline atau maskapai, dan hubungan antara entitas flight dengan entitas airline adalah berasal dari. Jadi sebuah penerbangan itu berasal dari maskapai ini. Dan dikarenakan sebuah maskapai ini diperbolehkan melakukan lebih dari satu penerbangan, maka hubungannya adalah one to many atau many dari flight ke airline adalah many to one. Selanjutnya terdapat juga entitas country atau negara. Jadi dalam sebuah negara itu terdapat sebuah maskapai atau lebih. Jadi hubungan antara country dengan airline adalah one to many dan airline ke country adalah many to one. Jadi sebuah maskapai atau beberapa maskapai sekaligus itu berasal dari sebuah negara. Selain itu terdapat juga entitas city atau kota, di mana kota ini berasal dari sebuah negara. Jadi kota ini terdapat pada sebuah negara dengan kardinalitas many to one atau banyak kota dalam sebuah negara. Selain itu terdapat juga entitas airport atau bandara. Entitas bandara ini memiliki relasi dengan tiket atau penerbangan yang tersedia. Entitas flight availability dengan entitas airport ini membentuk dua relasi sekaligus, yaitu from dan to, yaitu bandara keberangkatan dan bandara tujuan. Dan di sini terdapat entitas city atau kota yang berrelasi dengan entitas currency atau mata uang. Jadi hubungan antara city dan mata uang memiliki relasi, yaitu penukaran mata uang kota, dan kardinalitasnya adalah one to many atau dalam satu kota itu terdapat lebih dari satu nilai penukaran mata uang. Seperti dari kota Jogja itu terdapat penukaran dari rupiah ke dolar, rupiah ke rupiah, dan lain-lain. Baik, di sini sudah ditampilkan
Diagram model fisik dari database Alzheimer. Tabel pertama adalah tabel customer, di mana pada tabel ini kolom customer ID dijadikan sebagai primary key. Tipe data karakter dipilih untuk kolom customer ID karena pada umumnya customer ID ini memiliki digit yang sama, sehingga dipilih tipe data karakter. Untuk kolom-kolom yang lain seperti kolom last name, first name, dan selanjutnya menggunakan tipe data varchar karena input dari last name dan first name ini biasanya bertipe data string dengan digit yang berbeda-beda, sehingga dipilih tipe data varchar. Selain tabel customer, terdapat juga tabel customer email. Tabel ini menyimpan customer ID dan alamat email customer. Kedua kolom ini secara bersama-sama menjadi primary key dari tabel customer email dan berelasi dengan tabel customer dengan foreign key yang terletak pada kolom customer ID. Selanjutnya terdapat tabel customer fact. Tabel ini menyimpan identitas customer dan kode-kode yang terkait dengan nomor vaksin. Keempat, kolom yang berada pada customer fact ini secara bersama-sama menjadi primary key. Tabel customer fact ini juga berelasi dengan tabel customer dengan kolom customer ID sebagai foreign key. Selanjutnya, ada juga tabel customer phone. Tabel customer ini menyimpan kolom customer ID dan nomor telepon dari customer, dan secara bersama-sama keempat kolom pada tabel customer phone menjadi primary key. Tabel customer phone ini juga berelasi dengan tabel customer dengan foreign key yang berada pada kolom customer ID. Selanjutnya ada juga tabel booking. Pada ERD yang dijelaskan sebelumnya, booking merupakan sebuah relasi. Namun, di sini booking berdiri sebagai sebuah tabel dikarenakan booking memiliki atribut-atribut pelengkap yang memungkinkan untuk berdiri sebagai sebuah tabel. Di sini tabel booking berelasi dengan beberapa tabel lain seperti tabel customer, di mana kolom customer ID yang berperan sebagai foreign key. Booking juga berelasi dengan tabel flight availability, di mana data flight number yang menjadi foreign key dari tabel booking untuk berelasi dengan tabel flight availability. Selain itu, tabel booking juga berelasi dengan tabel booking status. Tabel booking status ini menyimpan kode dari status pemesanan dan juga keterangan dari status pemesanan. Selain itu, booking juga berelasi dengan tabel booking class. Tabel booking class ini menyimpan kode dari kelas pemesanan dan juga keterangan dari kelas pemesanan. Tabel booking juga berelasi dengan tabel city untuk menyimpan kota di mana pemesanan itu dilakukan. Selain tabel booking, terdapat juga tabel flight availability. Tabel ini menyimpan penerbangan-penerbangan yang bisa dipesan oleh customer. Tabel flight availability ini berelasi dua kali dengan iPort. Relasi pertama digunakan untuk menghubungkan tabel availability dengan bandara keberangkatan, dan relasi kedua digunakan untuk menghubungkan tabel flight availability dengan bandara tujuan. Selain berelasi dengan iPort, tabel flight availability juga berelasi dengan tabel flight. Tabel flight ini memiliki primary key pada kolom flight number. Kolom flight number ini juga menjadi tempat berelasinya antara tabel flight dengan tabel flight availability. Selanjutnya, terdapat juga tabel airline. Tabel airline ini menyimpan kode dari maskapai dan juga kode dari negara tempat maskapai itu berasal. Tabel flight yang dibahas sebelumnya ini berelasi dengan tabel airline. Foreign key yang digunakan tabel flight untuk berelasi dengan tabel airline berada pada kolom airline code. Tabel airline ini juga berelasi dengan tabel country code, di mana sudah dijelaskan sebelumnya pada tabel airline terdapat kolom country code, yang kemudian kolom ini menjadi tempat foreign key untuk berelasi dengan tabel country. Tabel selanjutnya adalah tabel city.
Pada tabel titik ini menyimpan data-data seperti identitas kota, negara tempat kota itu berasal, dan juga nama kota. Tabel kota ini berelasi dengan tabel country dengan foreign key yang terletak pada country code. Kemudian, terdapat juga tabel city currency. City currency ini pada ERD juga merupakan sebuah relasi, namun dikarenakan terdapat kolom-kolom pendukung lainnya, tabel city currency ini berdiri menjadi sebuah tabel tersendiri. Relasi antara city currency dengan city ini menggunakan foreign key yang terletak pada kolom city ID. Dan kemudian terdapat juga tabel currency. Tabel currency ini berelasi dengan tabel city currency dengan relasi one to one, yaitu menghubungkan antara tabel currency dengan tabel city currency, di mana foreign key-nya terletak pada from currency and to currency. Selanjutnya, relasi antara tabel airport dengan tabel city ini menggunakan foreign key yang terletak pada kolom city ID. Kolom city ID pada tabel airport ini berperan sebagai foreign key untuk menghubungkan tabel airport dengan tabel city. Jadi di sini adalah pengimplementasian pembuatan tabel pada query. Demo yang saya pilih adalah tabel flight availability. Kolom pertama adalah flight number dengan tipe data integer, kemudian kolom origin dengan tipe data karakter, karena di sini yang kita simpan adalah kodenya. Kemudian ada kolom destination bertipe data karakter juga. Kemudian ada kolom departure date time atau waktu keberangkatan dengan tipe data date. Kemudian ada kolom arrival date time atau waktu kedatangan pesawat dengan tipe data date juga. Selanjutnya adalah kolom flight length atau lamanya penerbangan dengan tipe data varchar. Kemudian ada kolom total businesses atau total tiket kelas bisnis yang dijual pada penerbangan tersebut. Kemudian ada book business seats dengan tipe data integer. Kemudian adalah kolom total economy seats atau total tiket kelas ekonomi yang ada pada penerbangan tersebut. Kemudian ada book business seats atau tiket kelas ekonomi yang sudah dipesan pada penerbangan tersebut. Selanjutnya, di sini saya mendeklarasikan kolom-kolom yang menjadi primary key pada tabel flight availability. Primary key-nya terdapat pada kolom flight number, origin, destination, departure date time, dan arrival date time. Setelah mendeklarasikan primary, di sini saya mendeklarasikan kolom-kolom yang menjadi foreign key. Kolom pertama adalah kolom flight number untuk berelasi dengan tabel airport, dengan tabel flight maksud saya, tepatnya pada kolom flight number. Kemudian foreign key yang kedua terdapat pada kolom destination yang bereferensi dengan tabel airport, tepatnya pada kolom airport code. Selanjutnya, foreign key yang ketiga terdapat pada kolom foreign key yang ketiga terdapat pada kolom origin yang bereferensi dengan
tabel airport, tepatnya pada kolom airport goods. Di sini saya juga mengimplementasikan pembuatan tabel booking pada query. Yang pertama adalah kolom booking number dengan tipe data integer, dan kolom booking number ini sekaligus menjadi primary key pada tabel booking. Tabel selanjutnya adalah tabel customer ID dengan tipe data karakter dengan panjang 12 digit. Kemudian ada kolom flight number atau penerbangan yang dipesan oleh customer. Selanjutnya ada status ID atau status pemesanan yang dilakukan oleh customer. Selanjutnya terdapat juga kolom kelas ID, di mana di sini menyimpan kelas tiket seperti ekonomi atau bisnis. Selanjutnya terdapat juga kolom origin dengan tipe data karakter. Lalu ada juga kolom destination atau bandara tujuan dengan tipe data karakter juga. Selanjutnya ada kolom departure date time atau waktu keberangkatan. Lalu ada arrival date time atau waktu kedatangan. Selanjutnya ada kolom booking city atau kota tempat pemesanan dilakukan dengan tipe data karakter. Kemudian ada kolom paid by, di sini menyimpan identitas customer yang melakukan pembayaran. Selanjutnya ada kolom flight price atau harga dari penerbangan tersebut. Ada total price yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Terus ada kolom paid amount dengan tipe data desimal. Selanjutnya ada juga kolom balance dengan tipe data desimal juga. Kemudian terdapat juga kolom booking date atau waktu ketika pemesanan tersebut dilakukan. Selanjutnya di sini saya mendeklarasikan kolom-kolom yang menjadi foreign key. Jadi relasi antara tabel booking dengan tabel availability ini melibatkan 5 kolom sekaligus, yaitu flight number, origin, destination, departure date time, dan arrival date time. Nama-nama kolom yang berelasi dengan kolom flight availability ini memiliki nama yang sama. Selanjutnya juga terdapat foreign key pada kolom booking city atau kota tempat pemesanan tersebut dilakukan. Ini berelasi dengan tabel city atau kota tepatnya Poin pada city selanjutnya ID. adalah aljabar relasional. Dari 10 kasus yang disajikan, di sini saya akan menampilkan aljabar relasional untuk 2 query. Ini bereferensi dengan kolom customer. Kasus yang akan saya jelaskan yang pertama adalah kasus keempat. Kemudian perintahnya adalah tampilkan daftar semua ketersediaan penerbangan antara Toronto dengan kode bandara ZZZ dan New York dengan kode bandara JFK. Tampilkan flight number, asal, destinasi, departure date time, dan arrival date time, dan urutkan berdasarkan flight number. Jadi, untuk mendapatkan nomor penerbangan, bandara asal, bandara tujuan, departure date time, arrival date time, di sini saya melakukan join, lebih tepatnya inner join, dengan 3 tabel. Tabel pertama yang saya butuhkan adalah flight availability yang sudah di-rename menjadi FA untuk mengakses nomor penerbangan, arrival date time, departure date time, dan kode bandara asal serta kode bandara tujuan. Sedangkan untuk bandara asal dan bandara tujuan,
karena saya hendak menampilkan nama dari bandara-bandara tersebut, saya perlu melakukan inner join tabel airport yang saya rename menjadi A1 dengan kolom yang berrelasi dengan origin pada tabel flight. Dan kode bandara pada tabel airport ini bertujuan untuk menampilkan nama bandara asal. Selain itu, saya juga melakukan inner join antara tabel flight availability dengan tabel kolom yang berrelasi dengan kolom destination dengan kolom kode bandara ini untuk menampilkan nama bandara tujuan. Setelah melakukan inner join, di sini saya melakukan seleksi, di mana hanya penerbangan dengan kode bandara asal ZZZ dan bandara tujuan JFK, atau penerbangan kode bandara asal JFK dan bandara tujuan YZZ. Setelah itu, di sini saya melakukan projection untuk data yang akan ditampilkan hanyalah data yang berasal dari kolom nomor penerbangan, bandara asal, bandara tujuan, departure date time, arrival date time, dan mengurutkannya berdasarkan nomor penerbangan. Di sini saya akan mendemokan aljabar relasional yang sebelumnya sudah saya buat. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memilih kolom-kolom mana sajakah yang dibutuhkan. Dalam kasus ini, saya membutuhkan kolom flight number, kemudian ada kolom airport name yang saya rename menjadi asal untuk menampilkan nama bandara keberangkatan, kemudian juga kolom airport name dari tabel A2 untuk menampilkan nama bandara tujuan. Selanjutnya, saya juga membutuhkan kolom departure date time dan juga kolom arrival date time. Selanjutnya, saya melakukan inner join terhadap tabel-tabel yang dibutuhkan. Tabel pertama yang saya butuhkan adalah tabel flight availability. Kasus kedua yang akan saya jelaskan adalah pada kasus ke-9, di mana perintahnya adalah tampilkan perhitungan tarif total price untuk setiap pemesanan jika pajak bandara asal naik 0,01 dan pajak bandara tujuan turun 0,005. Tampilkan booking number, asal, tujuan, flight, selanjutnya, profesi total price dan new total price. Jadi di sini kita perlu melakukan join atau lebih tepatnya inner join untuk tabel booking yang saya rename menjadi B dengan bandara asal yang saya rename menjadi A1 dan bandara tujuan yang saya rename menjadi A2. Kemudian di sini saya memilih kolom-kolom yang diminta untuk ditampilkan menggunakan operasi projection. Yang pertama adalah kolom booking number dari tabel booking, nama bandara asal yang didapatkan dari tabel A1 dan bandara tujuan dari tabel airport yang sudah di-rename menjadi A2. Selanjutnya, ada juga harga tiket dari tabel booking dan harga total sebelum pajak diubah yang kita dapatkan dari kolom total price dari tabel booking. Dan yang terakhir adalah total harga setelah dilakukan perubahan pajak. Jadi, untuk menghitung pajak, yang pertama kita perlu menambahkan harga tiket dengan harga tiket yang dikalikan dengan pajak. Di sini kita bisa mengeluarkan harga tiket sehingga persamaannya menjadi harga tiket dikalikan 1 ditambah dengan rasio pajak karena pajak bandara asal naik 0,01 dan bandara tujuan naik sebesar 0,005. Maka di sini rasio pajaknya menjadi pajak bandara asal ditambah dengan 0,01 ditambah dengan bandara tujuan yang dikurangi dengan 0,005
dan kemudian dikalikan dengan flight price. Di sini saya akan mendemokan query aljabar relasional yang sebelumnya sudah saya buat. Yang pertama, saya memilih kolom-kolom mana sajakah yang akan ditampilkan. Terdapat kolom booking number, kemudian ada kolom A1.airport name, asal di sini untuk menampilkan bandara asal, kemudian ada bandara tujuan, dan juga ada flight price atau harga tiket, kemudian ada total price atau total yang harus dibayarkan pelanggan sebelum terjadi perubahan pajak bandara. Kemudian di sini ada total price, di sini ada sebuah persamaan atau sebuah perhitungan disesuaikan dengan aljabar relasional. Selanjutnya adalah implementasi. Jika desain database yang dikembangkan pada proyek ini akan diimplementasikan, teknologi atau aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk menerapkan desain basis data tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Saya memilih yang pertama adalah teknologi yang digunakan. Jadi yang pertama di sini akan menggunakan MySQL sebagai Relational Database Management System. Digitalisasi data airline dilakukan menggunakan MySQL dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya dan fungsionalitas yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan skema database airline dapat dipenuhi oleh MySQL. PHP sebagai bahasa pemrograman untuk mengelola database airline. Bahasa pemrograman PHP digunakan dalam menghubungkan database dengan website. Query untuk mengakses tabel-tabel data pada database digabungkan dengan pemrograman PHP sehingga pengguna dapat mengakses database airline melalui website. Yang ketiga adalah website sebagai aplikasi yang menghubungkan pengguna dengan database. Website digunakan sebagai bagian yang berhubungan langsung dengan pengguna, sehingga pengguna dapat mengakses database airline sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang keempat adalah HTML dan CSS serta framework Bootstrap. Sebagai format dalam menampilkan data di dalam website, HTML dan CSS serta Bootstrap digunakan untuk membuat format web yang ramah pengguna. Penggunaan CSS dan framework Bootstrap bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang menarik dan dapat dengan mudah dimengerti oleh pengguna. Yang kelima adalah Figma. Figma digunakan untuk mendesain antarmuka pada website sebelum dilakukan pemrograman, sehingga diharapkan user interface yang dibuat akan memiliki tampilan yang menarik, ramah, dan mudah untuk dipahami oleh pengguna. Yang keenam adalah Visual Studio Code sebagai tools untuk menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan untuk membuat website. Fitur pada Visual Studio Code memungkinkan untuk menulis query, memprogram website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan framework Bootstrap sekaligus. Yang ketujuh adalah Apache from XAMPP. Apache berperan sebagai web server yang memungkinkan untuk developer menjalankan websitenya sehingga dapat diakses melalui Microsoft Edge maupun Google Chrome secara online. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengimplementasikan basis data tersebut. Langkah pertama adalah membuat database dan digitalisasi data menggunakan aplikasi XAMPP dan MySQL dalam Apache. Pembuatan database dapat dilakukan melalui command prompt, localhost, maupun Visual Studio Code. Langkah kedua adalah melakukan desain user interface website melalui aplikasi Figma.
lalu mengcoding desain yang telah dibuat dengan format HTML dan CSS agar dapat diimplementasikan sebagai website. Dan yang terakhir adalah menghubungkan database dengan website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan merubah file HTML menjadi format PHP. Query yang ditulis pada poin 6 aljabar relasional dituliskan bersamaan dengan teks PHP. Di sini adalah tampilan dari implementasi database yang sudah dibuat sebelumnya. Pada pengimplementasian ini saya menggunakan 3 page. Page pertama adalah menu yang memiliki format file HTML. Di sini saya menggunakan framework Bootstrap untuk membuat tampilan. Dan di sini tidak ada PHP sama sekali. Page menu ini digunakan untuk mengarahkan pengguna pada query-query yang akan ditampilkan selanjutnya. Page kedua adalah file PHP yang digunakan untuk menampilkan query keempat. Sama seperti sebelumnya, saya juga menggunakan framework Bootstrap, lalu menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk mengoneksi dengan database Ireland. Lalu di sini adalah penggunaan query untuk melihat data-data, dan di sini adalah pengimplementasiannya pada tabel. Dan yang terakhir adalah page untuk menampilkan query ke-9. Sama seperti query sebelum-sebelumnya, saya juga menggunakan framework Bootstrap, lalu menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menyambungkannya dengan database. Lalu di sini adalah pengoneksian website dengan pemanggilan tabel yang akan ditampilkan, pemanggilan data-data yang akan ditampilkan pada tabel, dan di sini adalah pengimplementasiannya kepada tabel. Jadi di sini adalah tampilan dari menu hasil implementasi database Ireland. Tampilan menu ini saya buat untuk memudahkan pengguna dalam mengakses data-data penerbangan yang mereka butuhkan. Meskipun di sini terdapat 4 menu, namun pada akhirnya saya hanya mengimplementasikan 2 query. Query pertama adalah query keempat. Di sini saya berhasil menampilkan data-data terkait dengan penerbangan yang ada di antara New York dengan kode bandara JFK. Kode bandara JFK itu adalah bandara dengan nama John F. Kennedy International yang berada di kota New York, dan bandara Toronto Pearson dengan kode bandara JJZ. Jadi ini semuanya sudah berhasil ditampilkan. Selanjutnya saya juga mengimplementasikan query ke-9, di mana di sini menampilkan perubahan pajak. Di sini saya berhasil menampilkan semua data-data booking. Di sini adalah pajak sebelumnya, dan ini adalah pajak setelah rasio data pajak diubah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.